Nah, orang kan bisa mensyukuri semua hal yang hadir bila sampah-sampah pikirannya atau emosinya sudah bisa diolah, bisa menjadi stabil. Nah, itu maka kemudian kita mengajak untuk mengelola pikiran. Dengan mengelola pikiran kita tentu mengelola sampah, mengelola emosi, sehingga wadah rezeki kita bisa makin lebar, makin luas. Sudut pandang kita cuma luas. Iya, kalau teman kita banyak dan kita sadari itu, kita bisa bangun network yang bagus. Jualan juga bagus gitu kan. Kalau temannya sedikit ya jualannya juga nggak bagus. Kan kaitannya di sana. Kalau untuk orang yang terbiasa mengkaitkan rezeki dengan kekayaan ini masih perlu nggak untuk ikut detox ini, Pak? Masih, Pak Pen. Jadi orang yang apa tadi kaitannya? Yang mengaitkan kekayaan. Mengkaitkan rezeki ini dengan kekayaan gitu. Ya, oh iya. Supaya dia tidak hanya mengkaitkan rezeki dengan kekayaan. Nanti kalau kekayaannya hilang, dianggap dia nggak punya rezeki lagi. Padahal kekayaannya hilang, anaknya kan nggak hilang. Networknya kan nggak hilang. Networknya nggak hilang. Istrinya masih ada. Istrinya atau suaminya masih ada. Keluarganya ada. Nah, kalau dia hanya mengkaitkan rezeki itu dengan uang, kan dianggap ketika uangnya hilang, rezekinya hilang. Artinya sebetulnya rezeki nggak pernah hilang, Pak, ya? Kekayaan kemungkinan bisa berkurang. Ya, kekayaan bisa berkurang, kekayaan bisa habis, tapi kan rezeki enggak. Iya. Sepanjang kita melihat bahwa semua hal yang hadir itu bisa kita syukuri, ya itu adalah rezeki yang nggak pernah hilang. Dan untuk bisa melihat itu, kita perlu langkah-langkah detox itu, Pak, ya? Iya, mengelola pikiran supaya kita bisa menerima semua hal, ya semua peristiwa dalam hidup itu sebagai bentuk yang bisa kita syukuri. Termasuk rasa sakit, termasuk sedih, termasuk sakit. Ya. Kalau misalnya saya kehilangan uang gitu, kan peristiwa hilangnya uang saya itu tidak bisa saya reka atau saya kembalikan waktunya supaya uang saya nggak bisa hilang, kan nggak kan? Iya. Ini udah hilang ini misal saya ditipu orang 10.000, ya tadinya dia mau parkir terus lari kan hilang 10.000 lah. Contohnya nggak usah banyak-banyak ya, 10.000 aja. Hilang uang 10.000. Saya kan tidak bisa merekayasa supaya uang itu balik ya. Nah, itu peristiwa sudah terjadi kok. Nah, kalau peristiwa terjadi dan sedihnya sudah ada misal atau kecewanya sudah ada, kan tidak bisa dibalik. Oh, dimundurin peristiwa supaya itu nggak kan? Nah, kalau peristiwa itu sudah terjadi, maka ya mau nggak mau kan kita terima. Nah, penerimaan itu ya Pak ya yang kita lakukan di Detox Emotion ini. Iya. Langkah-langkahnya adalah untuk supaya kita bisa menerima kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, karena kita nggak bisa balik lagi ke kejadian yang Iya, kan kita mau mundur kan nggak bisa, mau masuk mesin waktu kemudian diundur gitu supaya itu nggak terjadi kan kayak gitu. Iya, aduh biar saya nggak marah gitu kan, saya mau mundur deh, biar saya nggak sedih, saya mau ini gitu. Nah, itu kan karena itu terjadi ya mau tidak mau kan kita menerima. Sedihnya datang ya mau apa lagi, kecewanya datang ya mau apa lagi gitu. Jadi yang menentukan kualitas setelah peristiwa itu datang itulah kita terlarut atau sedih kita menjadi kesedihan, atau kemudian kita bisa mengelola itu dan kita bangkit lagi, kan yang membedakan itu. Semua hal akan mengalami peristiwa yang sama. Semua orang mengalami peristiwa sedih sama. Semua orang mengalami peristiwa kecewa sama. Yang membedakan itu kan langkah setelah peristiwa itu diterima. Ada orang yang larut dalam kesedihan, ada yang enggak. Ada yang bisa kemudian mengubah kesedihan itu menjadi semangat untuk meloncat lebih jauh lagi, ya itu kan ada. Sepertinya itu Evi ya Pak ya? Tuh kan udah ketawa lagi Pak. Iya. Udah ketawa lagi. Padahal tadi barusan sedih yang menjadi kesedihan ya kan, berarti belum menerima. Artinya sedih itu sesuatu yang alamiah ya Pak? Alamiah. Semua rasa yang kita alami itu merupakan ya alamiah, karena dia ada dalam kehidupan dan dia hadir karena sebuah peristiwa yang ya sebetulnya kan kita membuat peristiwa itu sendiri.
Kita sedih ya bisa jadi itu kesalahan kita. Kita sedih dianggap bahwa oh kan kita nggak berbuat salah, tapi saya harus belajar dari rasa sedih itu. Orang kalau nggak pernah sedih tidak akan pernah bisa merasakan suka. Oh, Atau senang ya Pak ya? Nggak bisa kan? Atau bahkan kemudian berlimpah itu pun nggak bisa kan? Misalnya gini, ada orang yang lahir di keluarga kaya raya dari bayi, semua fasilitasnya tercukupi, orang tuanya jaga supaya nggak sedih, semuanya dicukupi dengan kemewahan. Nah, apakah dia bisa merasakan senang? Coba, bisa nggak? Orang yang dari lahir sudah berlimpah, nggak kurang satu apapun, dan dijaga betul oleh orang tuanya, jangan sampai dia kecewa. Iya. Kira-kira dia merasakan senang nggak? nggak tahu Pak dia. Dia Nggak tahu, betul. Iya, dia hanya menganggap itu hal yang wajar Iya, dia. iya. Iya. Iya, Saya berpikirnya malah mungkin ya flat aja. Flat, dia betul. nggak dia Iya. nggak Iya. merasakan Nggak kalau tahu itu rasa. senang. Iya, dan Karena orang- dia nggak pernah sedih Orang tadi tuanya kan menganggap dia menjaga kesenangan kan, Iya. supaya dari kecil senang terus Iya. gitu kan. Nah, bagi dia yang merasakan itu, ya dia nggak tahu kalau itu senang apa enggak. Iya. Atau tadi mungkin karena dia berkecukupan terus dia nggak pernah merasa kurang, dia nggak tahu kalau ternyata dia berlimpah tadi. Iya, ya, iya, ternyata iya. Dia dia nggak lebih boleh. dari cukup Betul. sampai malah berlimpah karena dia nggak pernah merasakan Iya, kurang. iya. Justru karena ada dinamika ini kan, ada sedih supaya bisa merasakan senang, ada duka supaya bisa merasakan suka. Jadi memang alamiahnya itu ya sebenarnya supaya kita juga bisa Iya, merasakan mengenal mengenal rasa, ya Pak. Iya, iya, betul. Kayak tadi kalau orang dari kecil uangnya sudah banyak, uang dari orang tua itu sudah banyak, dia kan nggak tahu kan sukses itu apa, nggak tahu. Karena kan flat terus kan. Dari bayi dia sudah pegang 1 miliar, Iya. Wis, Weh. Wes, kan. sendoknya emas itu kan. Iya. Jajan es krim aja dia perlu 500 juta. Wow. Coba Loh, bagi- saya dikenalkan. Bagi dia kan itu biasa kan akhirnya. Iya, iya. Biasa-biasa aja. Nah, makanya kan kadang kita sebagai orang tua juga harus menyadari bahwa anak-anak kita itu secara alami biarkan dia merasakan sedih, biarkan dia ngerasain kecewa, biarkan dia ngerasain gagal. Karena itu hal yang berharga agar dia tumbuh menjadi orang yang bisa menghargai semua yang hadir dalam hidup. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya memang tidak membatasi ya Pak ya, tidak melindungi anak supaya nggak sedih, nggak kekurangan, tapi biarkan itu alami aja. Iya, Kalau betul. kita misalnya sebagai orang tua lagi, oh iya memang lagi kurang, ya memang alaminya Betul, seperti itu, iya. nggak perlu diada-adain untuk melindungi itu tadi. Iya, sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua ini kan menjaga agar hal-hal yang berbahaya bagi dirinya itu bisa dia hindari. Bukan kita kemudian menghindarkan dia dari peristiwa sedih, patah hati itu misalnya, kecewa, itu kan peristiwa alami. Nah, kecuali kan kemudian dia mau pegang listrik kalau dia nggak tahu listrik. Iya. Nah, ini kan kita jaga karena itu kan berbahaya bagi dirinya. Dia nggak pernah tahu, misalnya ada anak yang belum pernah tahu tentang pisau itu tajam, kemudian dia arahkan ke dadanya gitu. Nah, ini yang harus kita jaga kan itu. Ketawa lagi. Atau kalau anak itu nggak kayak tadi nggak menyadari kalau pisau itu tajam, Iya. kemudian pisau itu ditujukan ke temennya gitu. Oh, Nah, ini iya, kan berbahaya. iya, iya. Yang kita jaga kan itu. Ini Kalau peristiwa-peristiwa yang hadir ya biarin dia ngalamin itu, karena tanpa itu dia nggak tumbuh sebagai manusia. Seandainya Pak ya, itu seandainya sudah terjadi ada orang tua yang itu tadi yang terlalu melindungi anaknya gitu kok. Terus suatu ketika si anak ini mengalami satu hal yang dia belum pernah mengalami dan dia kaget, shock, sampai akhirnya dia melakukan hal yang tidak diduga, bunuh diri misalnya. Iya, gitu. iya. Nah itu sebelum itu terjadi ada kemungkinan nggak Pak itu bisa dicegah gitu? Kalau bilang kemungkinan bisa dicegah, kita tidak bisa mencegah keputusan. Maksudnya keputusan Si hidup. anak ya. Keputusan anak itu. Kita tidak bisa mencegah itu, tetapi ada kecenderungan yang memungkinkan
pilihan-pilihan agar seorang anak tidak melakukan itu. Ini kan hanya kecenderungan pilihan kan. Iya. Kita tetap tidak akan bisa memastikan bahwa kalau kita melakukan teknik atau metode parenting seperti ini, anak nanti akan jadi ini. Ya, hasilnya ya Pak ya. Ya, kemudian diharapkan dia akan nurut sama orang tua, misal akan jadi anak pinter. Enggak bisa. Kita kan hanya sekedar memenuhi kecenderungan pilihan. Nah, kecenderungan pilihan ini merupakan pola yang pernah dilakukan oleh orang dan hasilnya tampak efektif bagi orang yang melakukan. Misalnya Bunda, anak harus belajar dari jam 5 sampai jam 8 misalnya, jam 9 tidur gitu. Nah, ternyata itu dilakukan selama 20 tahun, anaknya sampai kuliah. Dan berhasil. Nggak naik kelas, ranking terus, kemudian diterima di kuliah yang diinginkan gitu. Akhirnya kan Bunda menetapkan pola itu kan sebagai pola ajar. Oh iya, selama 20 tahun ini saya ngajarin anak belajar jam 5, jam 8, jam 9 sudah tidur, kemudian mandi sebelum matahari terbit misalnya. Itu kan pola kan? Iya. Nah, orang kan boleh saja mengikuti itu. Kecenderungan sebuah pilihan. Ini kan kecenderungan, walaupun belum tentu kalau diterapkan oleh anak lain akan menghasilkan hasil yang sama, kan belum tentu. Bahkan antara adik kakak juga belum tentu sama hasilnya. Nah, tetapi daripada dia tidak bisa melakukan kecenderungan pilihan, ya pilih aja itu gitu, yang pernah dilakukan oleh orang. Walaupun seharusnya kalau orang ini melakukan kecenderungan pilihan dari orang lain, dia tetap harus mengobservasi. Bagi Cocok dirinya. sama dia Betul, atau ya. tidak gitu. Iya, gitu, Pak, ya. Ada yang mungkin disuruh tidur belajar jam 5 sampai jam 8, suruh tidur jam 9, mungkin dia udah masuk kamar gitu. Tapi di dalam kamar video call. F itu Pak. Anaknya siapa itu? F itu Pak. Anaknya siapa itu? Nah, ini kan yang kadang-kala kan kita tidak menyadari bahwa apapun juga ya, apapun pola dari sebuah pilihan kecenderungan itu harus kita observasi ulang. Termasuk pola-pola ibadah. Mari kita nyeruput kopi dulu, Pak. Kalau sudah ada kata ibadah, kita mulai panas. Iya, orang pinggir jurang. Mari kita ngopi dulu.